Cek cek 1 2 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news nih, baru banget nih berita ya. Mantan Menteri Agama yaitu Menak Yakut atau dikenal dengan sebutan Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. KPK sudah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi tersangka kasus kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hal ini sudah dibenarkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain ex-Menak, KPK juga menetapkan staf khusus Yakut sebagai tersangka. Menurut rencana, KPK akan menahan kedua tersangka. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Orang-orang munafik itu musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, berada di barisan umat Islam, tapi dia sedang ingin menghancurkan umat Islam. Haji diurus sama negara, kurang Islam apa? Ya? Apa yang nggak diurus oleh negara nih? Amaliyah Islam. Haji diurus negara, umroh diurus negara, masjid diurus negara. Kurang Islam apa Indonesia ini? Kenapa harus ada kata syariah? Itu sudah sangat Islami Indonesia ini. Antum kalau lihat orang munafik, kalau bicara penampilan orang munafik, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat orang munafik, engkau takjub dengan penampilannya, gagah seperti orang baik. Kalau bicara engkau akan dengar, karena lisannya manis ketika bicara, tapi mereka berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. BPK menemukan 17 permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bahkan kerugian negaranya ini ditaksir sebesar 596 miliar rupiah. Salah satu sorotan utamanya adalah pengisian kuota jemaah yang tidak sesuai aturan untuk 4.531 jemaah, sehingga membebani keuangan haji hingga 596,88 miliar rupiah. Ini hasil dari temuan yang tertuang dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 BPK ya. Temuan BPK loh, catat temuan BPK. Jadi yang di sana jangan panas ya. Korupsi adalah musuh bersama. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Ya itu, apalagi itu Yakut itu sama sekali nggak pernah ngaji itu. Dan dia mengakui bodoh lagi. Sekarang yang jadi Menteri Agama ya orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya, dia bicara bohong. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka dia tempati, Pak. Sudah neraka, keraknya lagi. Kenapa kan keraknya neraka orang pembohong? Sebegini ceritanya, Bos. Kalau Bapak nyata-nyata musuh sama saya mawas diri. Bapak nyata-nyata membenci saya,
tentu saya selalu waspada. Tapi kalau saya percaya Bapak, lalu Bapak berkhianat, lalu Bapak bohongi saya serahkan segala hidupku kepada Bapak, lalu ternyata Bapak pembohong, hancur hidup saya. Itulah sebabnya pembohong di akhirat kelak keraknya neraka. Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir pembenci Islam. Kafir-kafir pembenci Islam itu jelas kita bisa lihat, wah ini musuh kita nih. Tetapi orang munafik, dia memakai topeng. Seolah-olah dia adalah pembela agama Islam. Tapi sebenarnya dialah perusak Islam yang sesungguhnya. Tidak hanya di dalam agama gitu ya. Orang munafik ketika ditempatkan di sebuah ormas, dia akan merusak ormas itu. Orang munafik ketika ditempatkan di sebuah jabatan negara, dia akan merusak negara kita. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Gebuknya pakai apa, Bos? Gampang aja sebenarnya, gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Berarti Begitulah orang munafik, pencitraannya paling pahlawan, ingin menjaga NKRI harga mati. Tapi ternyata ribuan kuota jamaah haji dikorupsi. Tentu itu mengakibatkan kerugian langsung terhadap masyarakat. Orang-orang yang harusnya sudah berangkat tahun ini, tapi harus ditunda lagi, nunggu bertahun-tahun lagi. Memang bahaya sekali orang munafik. Ketika orang munafik berada di suatu perkumpulan, ormas, atau apapun itu, ya akan merusak dia. Kalau ada yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang senggol kiai kita, mereka jual, kita bunuh habis. Pencitraannya selalu paling pahlawan gitu ya, pahlawan negara gitu ya, menjaga negara lah, NKRI harga mati, menjaga kiai. Kalau ada yang lawan kiai-kiai kita borong habis. Padahal dia sendiri yang bikin malu kiai-kiainya dengan perilakunya sebagai koruptor. Saya yakin kiai-kiai dalam perkumpulan tersebut pasti malu dengan kelakuan Gus Yakut yang seperti itu. Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalmu kayak kecil, malu-maluin banser. Jadi jangan kotori banser. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan banser. Pulang, tanggung jawabkan, jangan bawa-bawa banser jadi nama jelek. Mungkin iblis pun akan geleng-geleng kepala ngelihat kelakuannya seperti itu. Gila nih orang, kuota haji juga diembat. Kuota haji itu kan ibadah umat Islam yang merupakan rukun Islam, tapi dikorupsi juga. Ada 3 ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia berkhianat. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang punya sifat kemunafikan, dan semoga kita juga tidak punya sifat seperti itu. Subscribe ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.